Ada kurma, kurma dulu. Kaget dulu yang lain. Tapi Ustaz, kalau Palembang tidak lemak, kalau buko tidak makan minum kalau hidup cuko. Kaget dulu, kurma dulu. Tidak ada kurma, air putih. Air putih. Tidak ada air putih, buah-buah yang memiliki manis alami. Manis alami. Tidak ada, barulah pemanis buatan, gula dan sebagainya. Jadi pilih-pilih. Tak kata juga Ustaz, lanjak ke hirup lah cukup itu. Masya Allah, kalau kata ini ya. Walhasil, jadi ada urutannya. Jadi kurma dulu, Masya Allah. Jadi berkah, jadi makan kita benar-benar ibadah, bukan balas dendam. Kadang kita balas dendam, tunggulah kayak buku yang lanjak ke juga. Alhamdulillah, jangan. Jadi semua aktivitas kita bisa jadi ibadah. Maka puasa ini betul-betul kita jaga. Maka target besar kita Ramadan ini puasa sempurna. Ini target besar kita. Puasa sempurna. Masya Allah. Bukan hanya nahan lapar haus, tapi sempurna. Maka kita harus benar-benar menjauhi dari segala hal yang membatalkan puasa. Dan semua hal yang membatalkan pahala puasa. Nah ini dua ya. Maka dalam ilmu fikih, mubtilatus syam, mubtilatus saum, itu ada qismain. Ada dua. Pertama, kismu yubtilu thawaban saumin la sauma nafsahu wala yuhibbu alaihi alqada wala yajibu alaihi alqada usanu mubtilat. Yang pertama, bagian pertama ada yang bisa membatalkan pahala puasa. La sauma nafsahu. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya hilang. Nauzubillah min dzalik. Wala yajibu alaihi alqada. Tidak wajib qada. Tidak wajib qada. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya tidak ada. Wa yusamma mubtilat. Itulah dinamakan mubtilat, yang membatalkan. Mukhbitat, yang menghancurkan pahala puasa. Jadi mukhbitat namanya, yang bisa menghilangkan pahala puasa. Yang kedua, qismun yubtilu sauman kadzalika thawab. In kana bi ghairi udrin fayajibu alaihi alqada wa tusamma mufattirat. Nah, yang kedua, ada hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Puasanya batal, wa kadzalika thawab, dan pahalanya hilang. Kalau puasanya batal, pahalanya tidak dapat. In kana bi ghairi udrin, ketika dia lakukan tanpa udzur, wa yajibu alaihi alqada, maka dia harus wajib qada nanti setelah Ramadan. Wa yusamma mufattirat. Itulah disebut dan mufattirat, yang membatalkan puasa. Yang tadi muhbitat, yang merusak pahala puasa. Ini mufattirat, yang membatalkan pahala puasa. Ini dua ini harus kita jaga betul. Jangan sampai pahala kita hilang, jangan sampai puasa kita batal. Qismul awal. Ini akan sedikit kita bahas. Qismul awal, bagian pertama, al-mujibati wahya amma tubtilu thawabu shaum. Qala kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Yang pertama, mukhbita, sebagaimana hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam, berapa banyak, min shaim, orang puasa, laisa lahu min siyamihi, tidak dapat pahala dari puasanya, illa ju' wal atas, kecuali lapar dan haus saja. Lapar dan dahaga, tidak dapat pahala apa-apa. Insyaallah, lapar dia dari pagi sampai sore, lapar, tidak makan, tidak minum, tidak dekat istri dan sebagainya, tapi ternyata pahalanya tidak dapat. Alhamdulillah min dzalik. Maka ada beberapa hal. Ingat, hati-hati. Di sini ada 6 yang bisa menghilangkan pahala puasa. Hati-hati. Yang pertama, al-ghibah. Nah, ghibah. Apa itu ghibah? Hiya dzikruka akhaka muslimah bima yakrahu law kanat shadiqan. Menyebutkan aib saudaramu bima yakrahu, sesuatu apa yang dia tidak senang. Kita nyebutkan tentang saudara kita muslim yang mana dia tidak senang kalau itu disebutkan, walau kanat shadiqan, walaupun itu benar. Benar, kadang kita benar Ustaz yang aku omongin ini, Ustaz. Kamu di nian A1. Wah, A1 loh. Lah centang 2 umpamanya. Benar ini, tak bohong Ustaz. Itulah ghibah namanya. Kalau kawan yang kita omongkan tidak suka, mungkin aib dia, keburukan dia, yang dia tidak pengen aib itu diungkap, tidak pengen aib itu disebutkan, maka menyebutkan keburukan itu namanya ghibah. Hati-hati betul, jaga kita, baik lisan kita maupun kadang dengan tangan kita. Apa yang haram diucapkan, haram juga ditulis. Haram juga. Apa yang haram didengar, haram juga dibicarakan. Begitulah.
Jadi jangan pernah kita menghibah, salah. Tahan betul masa untuk menghibah. Yang kedua, namimah. Hiya naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Masyaallah. Ini namimah. Nama ini kan kita tahu apa namimah. Namimah itu memindahkan ucapan biqasdi dengan maksud untuk membuat mereka saling bermusuhan. Alhamdulillah. Mindahkan omongan, hati-hati. Mindahkan sini ngomong lain, sama sini tambah bumbu dikit, roiko sedikit ngomong. Agak asin dikit ngomong tuh. Pindah ke sana agak pedas dikit, pindah ke sini agak hambar dikit. Macam-macam. Jadi hidup dia untuk na'udzubillah mengadu domba orang. Lalu jom Lembang datang mau beras, balik mau bubur ayam. Lah banyak cerita lah, ada seledrinya, lah ada bang goreng, lah ada ayam. Datang tadi perasaan beras yang dapat tuh. Masya Allah, ngapa jadi berubah ini? Kadang membuat orang jadi bermusuhan gara-gara na'udzubillah min dzalik. Sekiranya itu bisa membuat orang lain bermusuhan, tahan. Kita menjadi penyebab pemutus keburukan. Itu seharusnya. Ada orang ngomong ke kita, kalau kita omongan ke si Anu pasti bebalap dia nih. Bebalap ini. Jadi cukuplah di kita, tahan aja di kita. 4 ujung lembang, kita tahan aja, sudah cukup. Biarlah aku sampaikan ke sana. Aku tahu, aku paham, aku ngerti, aku segalanya dari dia aku tahu. Mau ada ngatoi kawan, ngatoi si Anu, ngato ngomong ke kita, si Anu tuh meni. Kadang-kadang seperti itu. Kita tahan aja sudah, ya Allah. Ini jadi kita yang menutup aib saudara kita, maka di hari kiamat aib kita akan ditutup oleh Allah. Ditutup oleh Allah. Tapi jangan pernah kita jadi minta maaf. Jangan kita sampaikan ke dia. Dulu ada seorang imam, Masya Allah, dia lagi ngajar seperti ini, tiba-tiba ada datang, setelah selesai ada orang datang. Wah imam ya, tadi aku dengar ada si fulan itu ngatoi kau, menghina engkau, merendahkan engkau dan sebagainya. Apa kata imam tadi? Adakah selain engkau utusan setan untuk datang ke sini? Allah. Jadi jangan menjadi utusan setan sehingga kau menyampaikan keburukan dia kepadaku. Aku dihina dia, sudah, yang penting aku tidak tahu. Itu lebih indah. Tidak tahu, biarlah kau dengar tentang keburukanku, tidak usah kau sampaikan kepadaku. Biarlah, tahan aja. Kalau ada orang buat jahat, menghina kita, merendahkan kita, kalau bisa kita ini menjadi pemutus permusuhan orang lain. Jadi pendamai. Aku tahu, biarlah. Tanya, mana kabar si Anu? Baik. Dia, Masya Allah. Dia muji kau. Pan mudikan. Gimana Ustaz kalau berbohong ini? Berbohong untuk mendamaikan orang itu diperbolehkan. Ini salah satu bohong yang diperbolehkan. Ya seperti suami, Masya Allah, berbohong tentang masakan istri. Itu diperbolehkan. Masya Allah. Jadi kalau tanya, Pak gimana masakan mama nih? Mantap. Kalah Asep nomor 1 di dunia ini. Masya Allah. Luar biasa. Mantap. Padahal cicip, apa mah ini rasanya Pak? Inilah mantapnya tuh. Memang nak kata rasa lah, itu mantap memang. Gimana Ustaz? Berbohong Ustaz, katanya paling enak berbohong untuk menjaga perasaan istri, itu diperbolehkan. Masa berbohong, maka ada hal-hal yang berbohong. Walhasil, tapi tidak semua berbohong. Jangan dikirik namudi ke. Jangan. Jualan tetap jujur. Dia ngomong jujur, bohong nanti. Masya Allah, ini asli ini. Jakarta ini, dari Jakarta aku kirim. Pada aja kabarin ke sini lah. Bohong, hati-hati. Itu berbohong. Yang ketiga, maka al-kadhib, berdusta. Wa ikhbar bi ghair waqi', mengabarkan dusta, mengabarkan sesuatu yang tidak ada kebenaran. Berbohong, tidak ada asal usulnya, tidak ada kebenarannya, dia sampaikan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dengan berita bohong, berita hoak dan sebagainya. Jangan sampai kita menyebarkan berita tersebut. Ini banyak, minta maaf, zaman kita media sosial ini banyak betul berita-berita bohong, baik itu urusan dunia atau urusan agama. Urusan akhir banyak saya baca doa, Masya Allah, sebarkan zikir ini, maka kau akan dapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Hebat dalam hatiku. Masya Allah, mana ada zikir yang bisa mendapatkan kita kemuliaan malam Lailatul hanya dengan menyebarkan. Sebarkan ke 10 orang, kau akan dapat malam Lailatul Qadar. Kalau tidak kau sebarkan, nanti keluargamu ada yang mati. La ilaha illallah. Ini dusta ini. Dusta, bawa nama Nabi Muhammad pula. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, banyak sekali media sosial. Jangan gara-gara kita semangat beribadah kadang. Masya Allah, ternyata kita menyebarkan sesuatu. Maka dengan ilmu. Maka ini dengan ilmu. Kita tidak sembarangan ngomong. Ada dasarnya,
ada landasannya ilmu yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang